Selamat datang, penjelajah dunia bahasa dan otak. Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang menakjubkan ke dalam kompleksitas dua alam semesta yang penuh misteri. Bahasa dan otak manusia. Siapkan diri Anda untuk menggali rahasia komunikasi, memahami bagaimana kata-kata menjadi jendela menuju pikiran, serta mengeksplorasi landscape yang mempesona dari struktur otak yang mendukung kemampuan unik ini. Bersiaplah untuk merenung, terpesona, dan mungkin sedikit terkejut oleh keindahan dan kompleksitas hubungan antara bahasa dan otak. Ayo mulai petualangan ini bersama-sama. Petualangan ini akan dipandu oleh saya, Gina Syifa Siswandi, beserta rekan saya, Andrea Anwar. Terima kasih kepada rekan saya Gina Siswandi. Halo semuanya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andrea Anwar. Di sini kita akan membahas tentang representasi bahasa dan otak. Nah, apa aja sih yang ada di dalam representasi bahasa dan otak? Nah, berikut adalah cakupan-cakupan materi yang ada di dalam representasi bahasa dan otak. Yang pertama ada bahasa dan otak. Yang kedua beberapa bahasa, yang ketiga ada otak bilingual, yang keempat ada studi psikolinguistik pada otak bilingual, yang kelima ada dampak menguasai lebih dari satu bahasa. Oke, di sini saya akan membahas cakupan materi nomor 1 dan nomor 2, yaitu bahasa dan otak dan beberapa bahasa. Untuk nomor 3, 4, dan 5 akan dibahas oleh rekan saya Gina Syifa Siswandi. Langsung saja kita akan membahas tentang bahasa dan otak. Bagaimana sih otak bisa memproses sebuah bahasa? Jadi, otak bertanggung jawab atas semua aspek dasar kognisi, gerakan motorik, dan sensasi. Pada otak besar mengandung korteks motorik primer yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang disengaja, dan korteks visual yang bertanggung jawab memproses informasi dari mata dan memungkinkan kita mengenali identitas, lokasi, dan pergerakan objek. Otak besar dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus varietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis, dan masing-masing lobus ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, bagaimana sih otak besar bisa dibagi menjadi 4 lobus? Berikut adalah gambaran bagaimana otak besar dibagi menjadi 4 lobus. Bagian mana sih lobus untuk memperoleh sebuah bahasa atau memproses sebuah bahasa? Berikut adalah gambaran lobus untuk memperoleh sebuah bahasa. Nah, lobus untuk bahasa adalah lobus temporal yang dekat dengan telinga yang diwarnai dengan warna hijau, dan lobus frontal yang ada di bagian depan otak yang diwarnai dengan warna biru. Fungsi bahasa sangat bergantung pada area tertentu dalam lobus ini. Namun, ada juga area jauh di dalam otak atau disebut area subkortikal yang juga terlibat. Nah, terdapat area khusus yang sangat penting untuk bahasa, yaitu terdapat pada bagian otak depan di lobus frontal yang meliputi area Broca dan area Wernicke. Berikut adalah gambaran dari area Broca dan area Wernicke. Nah, berikut adalah area khusus yang terpenting untuk bahasa, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca berperan untuk memproduksi kata-kata. Jadi sebelum kita mengucapkan kata-kata tersebut, area Broca inilah memproses bagaimana suatu kata itu disusun untuk menjadi suatu kalimat. Nah, sedangkan pada area Wernicke berperan memahami suatu ucapan. Memahami seperti apa? Jadi kita memahami makna apa yang dituturkan orang lain kepada kita. Area otak tersebut berdekatan juga dengan tempat penyimpanan kamus kata-kata. Nah, apabila ada seseorang yang mengalami kesulitan memproses arti dari kata-kata yang diucapkan orang lain, berarti orang tersebut mengalami apasia Wernicke, yaitu yang sudah tadi dijelaskan, mengalami kesulitan memproses arti atau makna dari suatu kata yang diucapkan oleh orang lain. Selain apasia Wernicke, ada juga apasia Broca. Apa sih tandanya jika kita mengalami apasia Broca? Yaitu ditandai dengan kesulitan dalam memproduksi bahasa dengan ucapan yang penuh usaha dan lambat, dan tidak adanya kata-kata fungsi seperti preposisi, determiner, konjungsi, infleksi, tata bahasa. Jadi,
Sebagian besar ucapan pada jenis apasia broca ini terdiri dari kata benda dan kata kerja yang dihasilkan tanpa hubungan yang lancar di antara keduanya. Pada pasien apasia Wernicke, mereka bisa berbicara dengan lancar dan tidak mengalami kesulitan dengan kata-kata fungsional seperti mengenali kata benda, yaitu peralatan rumah tangga. Namun, isi pembicaraan mereka seringkali tidak bermakna, bahkan mengandung rangkaian bunyi seperti kata-kata yang sebenarnya bukan kata-kata, atau peneliti apasia menyebutnya sebagai neologisme. Mereka sering menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari kesulitan pemahaman, pendengaran, dan mengalami kesulitan besar dalam mengulangi kata-kata yang diucapkan. Nah, selanjutnya yaitu kepada pembahasan beberapa bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan beberapa bahasa? Beberapa bahasa di sini mengandung arti bilingualisme. Apa itu bilingualisme? Bilingualisme adalah seseorang yang bisa menggunakan dua bahasa yang sama-sama aktif. Seorang bilingual penutur asli adalah seseorang yang mulai belajar lebih dari satu bahasa sejak usia sangat dini. Nah, bagaimana dua bahasa tersebut dapat direpresentasikan dalam otak? Bahasa berfungsi, apalagi tiga bahasa atau lebih. Bagaimana bahasa-bahasa tersebut berinteraksi dan tumpang tindih dalam hal representasi, dan sejauh mana bahasa-bahasa tersebut dianggap berbeda. Sangat jarang seorang penutur bilingual memiliki kekuatan yang sama dalam semua bidang bahasa mereka pada saat yang bersamaan. Selain itu, meskipun seseorang dapat berbicara lebih dari satu bahasa, mungkin ada beberapa alasan, seperti alasan politik atau sosial, mengapa mereka menggunakan bahasa tersebut sesedikit mungkin atau memiliki sikap yang buruk terhadap bahasa tersebut. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemahiran berbahasa. Secara keseluruhan, pengamatan ini menyoroti bahwa terdapat banyak variasi individu di antara penutur bilingual. Meskipun dari ukuran tertentu mereka tampak identik. Jadi, kemahiran merupakan hal yang penting untuk dinilai dalam pembelajaran bilingualisme. Meskipun tidak ada tes tunggal yang mampu menilai seluruh aspek kemahiran berbahasa. Segitu yang dapat saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Gina Syifa Siswandi. Kepada saudara Gina, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai otak bilingual. Sebuah studi fMRI mengamati otak bilingual yang sehat, menunjukkan bahwa area yang diaktifkan untuk bahasa pertama lebih konsisten dan fokus dibandingkan dengan bahasa kedua yang lebih tersebar luas serta bervariasi. Aktivasi berada pada area lobus temporal, Broca, serta Wernicke. Bahasa kedua tidak selalu terwakili di wilayah yang sama dengan bahasa pertama. Namun, bahasa tersebut dapat tumpang tindih dengan bahasa pertama seiring semakin mahirnya seseorang. Selanjutnya yaitu studi psikolinguistik pada bilingual. Perspektif lain mengenai tingkat tumpang tindih dan interaksi antar bahasa terbagi menjadi tiga, yaitu representasi fonologis, representasi leksikal, serta sintaksis. Pada representasi fonologis, bilingual seringkali memiliki dua sistem fonologis, yaitu satu untuk setiap bahasa yang mereka kuasai. Studi psikolinguistik dapat mengeksplorasi bagaimana representasi fonologis dari kedua bahasa ini diorganisir dalam pikiran bilingual. Misalnya, apakah terdapat interferensi antar bahasa di mana elemen-elemen fonologis dari satu bahasa mempengaruhi pemrosesan fonologis bahasa lainnya? Serta bagaimana pemrosesan suara yang serupa atau berbeda diatasi. Dalam konteks leksikal, penelitian dapat mencakup bagaimana bilingual mengorganisir dan mengakses kosakata dari kedua bahasa. Apakah terjadi campur kode dalam penggunaan kata-kata dari bahasa yang berbeda? Bagaimana bilingual memilih kata-kata ketika berpindah antar bahasa? Studi ini bisa mengungkapkan apakah ada perbedaan dalam representasi leksikal antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Pada tingkat sintaksis, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana bilingual memproses dan menyusun suatu kalimat dalam kedua bahasa. Apakah ada perbedaan dalam pemahaman sintaksis antara bahasa pertama dan kedua? Bagaimana bilingual mengelola aturan sintaksis yang mungkin berbeda antar bahasa? Adakah transfer sintaksis dari satu bahasa ke bahasa lainnya?
Melalui studi ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bilingual mengelola bahasa-bahasa yang mereka kuasai secara bersamaan dan bagaimana sistem bahasa-bahasa ini berinteraksi di dalam pikiran mereka. Materi terakhir yaitu mengenai dampak menguasai lebih dari satu bahasa. Yang pertama, ada tip of the tongue atau TOT, gejala saat kata yang ingin diucapkan terhenti di ujung lidah, menurut Gola dan Akenas pada tahun 2004. Yang kedua, memerlukan waktu lebih lama saat mengidentifikasi sebuah objek, menurut Roberts dan kawan-kawan pada tahun 2002. Selain dampak negatif yang telah disebutkan, terdapat dua dampak positif dari menguasai lebih dari satu bahasa, yaitu mampu berkomunikasi dengan lebih banyak orang, serta memiliki kinerja yang lebih baik dari penutur monolingual, menurut Pilestone dan kawan-kawan pada tahun 2006. Sekian materi yang dapat kami sampaikan melalui buku sumber rujukan Psycholinguistic 101 by H. Wynne Cowles. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!